dipersembahkan oleh Nama saudara siapa? Nama saya Pengki, tapi biasa dipanggil Frankie, Master. Komedi di Indonesia mulai tumbuh sejak tahun 1950-an dengan rintisan kelompok komedi Sri Mulat. Ini bukan pengemis, saya ini pelawak. Bapak ngemis ya, Pak? Format komedi bermetamorfosis menjadi situasi komedia dan terus berkembang hingga masa komedi kekinian seperti stand-up komedi. Ciri khas tiap-tiap komedian menjadi sangat penting karena semakin banyaknya pelaku komedi di Indonesia. Oleh karena itu, kreativitas para seniman komedi pun patut diapresiasi. Mari kita lanjutkan Indonesia. Gue lagi jalan sama cewek gue, tiba-tiba kita berantem. Dan dia minta turun saat itu juga. Gue kesel banget. Yang bikin gue kesel, saat itu gue lagi gak bawa kendaraan apa-apa. Gue jalan kaki. Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kembali lagi dengan Mas Gogon, Mas Bedu, dengan Aco juga. Tadi kalau ngobrol-ngobrol soal udel, kenapa suka nunjukin udel? Berapa kali nonton kayak udel? Tadi Mas Gogon nunjukin ini. Gini-gini. Iya, lubang semutnya. Kenapa? Kan nggak boleh ya? KPI nanti loh. Mau ada KPI, KPK, KPU, terserah. Tapi jangan sampai KPI ini malah justru mengurangi kekreativitasan para pemain. Nah, benar itu. Ya kan? Kamu ngomong apa nggak boleh. Nanti aku minum di blur. Udah jelek di blur. Kalau Bedu, kalau menurut Bedu sendiri gimana tentang Ya masalah udel gitu. Bukan. masalah kayak haruskah ada sensor? Kan memang juga kalau ada hal-hal yang memang cukup sensitif atau memang kurang layak, itu kan memang sebaiknya di Bagus harus ya. Tetap harus Setuju. Ini memang Setuju. penyensoran atau apa namanya filter ya. Ini sebagai saringan kita sendiri ya. Betul. Selain kita juga sebagai pribadi harus punya saringan untuk menampilkan sebuah pertunjukan, karena ini kan kita ini public figure. Kita tampil di sebuah media yang milik frekuensinya frekuensi publik. Diakses oleh publik. Diakses oleh publik. Kadang-kadang apa yang kita lakukan membuat orang jadi gak nyaman, nah itu juga kita mesti punya filternya sendiri. Jadi sebenarnya dari kita sendiri ya. sebelum disensor, lebih baik disensor oleh sendiri dulu kan. Sendiri itu. Tergantung situasinya aja. Artinya jangan dilihat, mekanismenya itu jangan melihat kata per kata atau kasus per kasus, tapi lebih dilihat ini secara konteksnya seperti apa. Kalau misalnya memang ada poinnya dan itu tidak, katakanlah tidak sara, tidak menyinggung orang, tidak menghina, ya itu berarti kan bagian dari berkesenian itu sendiri. Gitu. Nah yang berikutnya mungkin ada pertanyaan yang menarik, bahwa bagaimana Pak Gogon, Bedu dan Aco membuat identitas diri. Kayak Pak Gogon itu kan kenapa sih harus pakai jambul ini? Mungkin bisa ceritakan. Gini, jadi kalau dulu ya saya yang saya dulu selalu mencari. Jadi ciri khas itu yang membuat memang kita sendiri, kita cari sendiri. Terus tergantung kebiasaan. Misalnya saya setiap duduk merosot, itu terus akhirnya beberapa kali kita ulang, itu jadi ciri khas. Pada saat merosot pun dia merosot juga. Lah kita itu melihat penonton Indonesia, ternyata senengnya itu kalau nebak. Ini nebak Banyolan itu ya seneng. Nanti Gogon mesti melarat. Iya. Aku melorot benar, dia seneng gitu loh. Berarti ada sedikit survei kecil-kecilan juga ya. Nah kalau Bedu di zamannya Bedu gimana sih? Kan dulu kan udah ada Bagito, mungkin ada seniornya Warkop, tiba-tiba Bedu. Kalau aku kan bilang, ada yang bilang begini katanya, kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Jadi kalau berbeda kan artinya kita akan bisa mudah dikenali, mudah dilihat. Nah pada saat itu aku sama teman-teman Cagur tuh berbeda karena kita satu-satunya grup lawak yang anak muda banget, kita muncul sebagai pembeda pada saat itu. Nah di antara grup pun itu juga harus jadi yang harus punya ciri yang masing-masing, harus punya beda, diferensiasi tadi, pembeda tadi, identifikasi masing-masing. Nah kalau Aco kan mungkin tantangannya lebih besar lagi. Sekali keluar 15 orang dan kompetisinya berbagai macam TV. Itu bagaimana tuh caranya? Itu lebih berat lagi kan dari positioning sama pembedaan materi kah atau gaya? Ketika seperti itu yang menjadi pembeda adalah ya jenis komedi verbal yang dibawakan, premis-premisnya. Misalnya ada komedian dia mahasiswa,
mahasiswa dia gali keresahan dia sebagai mahasiswa. Misalnya susahnya dia dalam menyelesaikan skripsi. Itu bisa menjadi lucu. Dan kalau dibilang cerdas nggak cerdas, menurut saya ya semua komedian itu cerdas. Karena kalau ditanya lebih gampang mana pura-pura bodoh sama pura-pura pinter, lebih gampang pura-pura pinter. Kita tinggal buka Wikipedia, kita tinggal baca, kita ngomong ke orang pura-pura pinter. Tapi pura-pura bodoh itu nggak semua bisa convincing, bisa meyakinkan kalau oh iya dia ternyata bodoh beneran apa disengaja, playing stupid kita. Yang kayak merosot-merosot tadi nggak semua orang bisa ngelakuin itu loh. Kok pernah mainin lebih gampang mana pura-pura mati apa pura-pura hidup? Pura-pura. Mati apa pura-pura hidup lebih gampang mana? Ya pura-pura mati dong. Pemirsa jangan kemana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Lu aja deh, lu aja. Udah gue tunggu di mobil, udah lu aja. Gitu. Tapi kalau dia lucu banget, kita belum paham siapa yang punya tuan rumah nih. Dipersembahkan oleh